Oke, ini jalurnya sangat curam sekali. Kita akan menuju ke Candi Gendali Soto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami akan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Puncak Bekel. Dan kali ini kami membatalkan diri untuk ke Puncak Penanggungan. Setelah bersiap-siap dari Lembah Giri, karena kita tadi malam ngecamp di tempat ini, mendirikan tenda dan beristirahat di tempat ini. Kemudian kami akan coba untuk ke Puncak Bekel yang kemungkinan ditempuh sekitar 30 menitan saja. Menuju ke Puncak Bekel ini jalurnya cukup ekstrim, sehingga kami perlu pelan-pelan, hati-hati, dan juga meningkatkan fokus kami karena memang sangat curam jalan di tempat ini. Bahkan beberapa kali teman-teman kami merangkak untuk bisa naik ke atas, bergandolan dengan pepohonan ataupun rumput yang ada di kanan kiri kami. Meski jalan yang cukup terjal, namun kali ini kami diobati dengan pemandangan gunung yang sangat indah, yang mana menghilangkan rasa lelah kami. Yuk lanjut ke Puncak Bekel dan eksplor candi-candi lain di balik Bukit Bekel ini. Bismillah. Ayo. Tak selalu ini sangat penuh perjuangan. Wah, Indra. Bukit Bekel ini merupakan salah satu bukit yang mengelilingi puncak Gunung Penanggungan, yang mana di Bukit Bekel ini
juga terdapat beberapa candi yang mengelilingi Bukit Bekel ini sendiri. Salah satunya seperti Candi Naga, kemudian ada Candi Kendali Soto, dan juga candi-candi lain yang pernah kami eksplor sebelumnya via jalur Kendali Soto. Dan nantinya setelah dari puncak ini kami akan kembali untuk mengeksplor Candi Kendali Soto. Dari atas puncak sini kami akan coba turun ke Kendali Soto tersebut. Oke, setelah trek yang cukup pedas, kali ini treknya cukup agak landai dan sedikit rindang. Oke, kita lanjut. Oke, ini kita hampir sampai. Itu bendaranya sudah nampak. Yuk kita lanjut. Oke, ini kita sampai di Bukit Bekel. Di sini agak ramai. Ada banyak pendaki-pendaki lain. Oke, ini Mas Vicky, porter kita. Alhamdulillah tidak rugi membawa Mas Vicky ini. Capek, CACPIPK. Ini Mas Ribut ini mantap, kuat sekali ini. Luar biasa tenaganya. Proses turun dari Bukit Bekel menuju ke jalur via Kendali Soto. Untuk treknya sendiri tanahnya lebih padat dan juga di kanan kiri dikelilingi oleh rerumputan. Oke, ini jalurnya sangat curam sekali. Kita akan menuju ke Candi Kendali Soto. Jadi setelah kita eksplor candi-candi di Gunung Penanggungan, ya, kali ini setelah dari Bukit Bekel kita menuju ke Candi Kendali Soto. Jadi pulangnya kita beda jalur dengan keberangkatan. Ini sangat ini curam sekali ini ya, sangat ke bawah sekali ini. Bismillah. Nah, kurang lebih Candi Kendali Soto itu letaknya di bawah itu. Ada pohon besar itu kemungkinan di situ. Oke, ini treknya sangat curam sekali. Bagaimana Mas Indra, treknya Mas Indra? Mantap. Mantap katanya. Bolehlah kapan-kapan naik lewat jalur sini ya. Semoga saja tidak. Semoga saja tidak. Oke, bagus sekali kata-kata yang sangat menginspirasi. Jangan dilakukan ya adik-adik. Ya, oke ini. Jalurnya asli ke bawah ini adik-adik ya. Mantap. Oke, kita lanjut. Kita istirahat dulu sebentar karena treknya sangat curam. Dan ini bisa kita lihat, ini ada pohon yang daunnya agak hijau tua
Ini merupakan pohon yang ada di Candi Kendali Soto, dan pohon yang ini merupakan pohon yang berada di atas batu Candi Kendali Soto. Nanti kita akan eksplor kembali Candi Kendali Soto dan juga beristirahat di tempat tersebut. Leluhur kita sangat luar biasa sekali, mampu membangun candi yang sangat megah, sangat indah, berada di atas gunung seperti ini. Lihat ini, view-nya luar biasa, mantap. Leluhur kita leluhur yang hebat dan leluhur yang kuat. Oke, ini kita sudah hampir sampai di Candi Kendali Soto. Itu yang ada pohon nangkanya itu. Yuk kita lanjut turun. Bismillah. Kalau kemarin kita eksplor dari bawah ke atas, kali ini kita eksplor dari atas ke bawah. Jadi untuk jalan di sini sangat curam sekali. Kita harus sangat berhati-hati dan pelan-pelan, dan yang paling utama itu sandal atau sepatu itu harus yang bagus, usahakan yang tidak licin. Oke, itu candinya, mantap. Yuk lanjut. Oke, jadi setelah kemarin itu kita explore, ini rasanya ingin kesini lagi nih ya, karena kemarin belum puas ini. Alhamdulillah. Dan ini saya mengajak tim yang lengkap, ada sekitar 6 orang yang ikut ekspedisi ini. Ekspedisi jelajah situs dan candi di Gunung Penanggungan. Oke, Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra atau Gunung Suci, yakni merupakan gunung yang dijuluki dengan Gunung 1000 Candi. Oke, ini kita sudah sampai. Itu candinya, mantap. Tuh anak-anak sudah ada yang sampai duluan. Bismillah. Oke, luar biasa. Oke, alhamdulillah kali ini kami kembali mengunjungi Candi Kendali Soto ini. Kita eksplor kembali candi ini, sama seperti yang saya eksplor kemarin, bahwa di sini ukiran-ukirannya masih sangat jelas dan bagus sekali. Menceritakan kehidupan manusia. Jadi di Candi Kendali Soto ini ada 2 bangunan. Yang pertama bangunan yang berada di bawah tebing batu ini. Dan yang kedua ada bangunan yang seperti altar candi. Seperti ini. Di atas juga masih ada semacam tempat untuk meletakkan sesaji, kemungkinan seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya untuk bangunan ini merupakan bangunan untuk melakukan pemujaan ataupun sembahyang yang menyembah Sang Hyang Widi.
digambarkan di sini terdapat 4 orang yang sedang duduk untuk memberikan penghormatan kepada 2 tokoh yang berada di dalam rumah atau bangunan gubuk ini. Jadi ini lambang dari raja dan ratu, kemudian ini merupakan lambang dari prajurit ataupun rakyatnya. Kemudian di atas ini merupakan suatu gambaran kehidupan di masa lampau. Namun ada beberapa candi yang atas ini yang nampak kurang begitu utuh ya. Namun ini gambaran daripada petani zaman dulu. Kalau ini bisa kita lihat nelayan ya. Ini nelayan menaiki sebuah perahu. Kemudian ini adalah lautan. Ini mungkin jagung. Dan ini gambaran wanita yang sedang bekerja. Kemudian di sini ada pohon apa ini? Ya, pohon-pohon ya. Kemudian di sini ada padi. Nah, jadi digambarkan bahwa di zaman dulu sudah ada padi, jagung, dan pekerjaan lainnya adalah nelayan. Selain petani, mereka juga nelayan. Untuk di gambar yang sebelah sana, kita akan coba lihat. Nah, untuk di sini, ini juga ada gambar jagung. Ya, ada gambar jagung. Kemudian ada relief-relief lain yang kurang begitu saya pahami. Di situ ada orang yang seperti membawa apa itu ya? Seperti di sumur kayaknya ya. Atau tombak atau apa. Oh, ini apa? Membawa 2 gerabah. Ini 2 gerabah, 1 dan 2 ini. Jadi untuk dipinggul ya. Mungkin di sini suasana pasar, mungkin bisa jadi seperti itu. Untuk tatahan ukirannya di sini masih sangat bagus sekali, detail. Ya, bisa kita amati bersama. Oke. Yang atas juga. Jadi ini untuk reliefnya ini berasal dari beberapa batu yang digabung menjadi satu kemudian. Ukiran-ukirannya ini adalah ukiran khas di zaman Majapahit era Brawijaya. Masya Allah. Ini bisa kita tiru untuk perkembangan kita ini ya. Ini khas leluhur kita ini. Kemudian jika di bawah ini, oke, untuk yang di sebelah kiri bawah ini juga ada laki-laki yang membawa gerabah. Mungkin isinya sayuran ataupun beras ataupun lain-lain. Kemudian ini ada 3 wanita. Nah, ini wanita-wanita ini membawa sebuah pari ini ya, kemungkinan ya, sebuah pari. Nah, ini adalah lambang-lambang atau gambaran-gambaran di masa dulu yang digambarkan di relief candi. Ini ada padi, ada jagung. Mungkin yang tengah ini bisa saja pepohonan ataupun semacam buah serikaya ini kayaknya ya. Kalau sekilas loh ya, serikaya. Kalau relief candinya memang
masih utuh ini. Oke, Masya Allah. Nah, ini adalah modelan dari ukiran lama, kurang lebih seperti ini. Nah, sebelah sini ada sosok semacam penjaga, biasanya sosok dua rapala, cuman ini kepalanya hilang. Ini arca yang hilang kepalanya ini ada 3 kemungkinan ya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, hilang karena rapuh akibat alam, bisa longsor, ataupun karena tipisnya di bagian leher itu kan kecil, jadi bisa terputus. Yang kedua, karena pencurian, jadi memang ada orang atau yang sengaja mencuri sebuah kepala patung atau kepala arca. Dan yang ketiga, ini masuk dalam kategori apa ya, orang-orang dulu untuk mengembangkan atau mensiarkan agama Islam. Jadi mereka itu menghilangkan unsur jiwa dari sebuah patung, yakni menghilangkan kepalanya, sehingga apa, untuk mengurangi keyakinan masyarakat terhadap patung-patung. Nah, itu adalah salah satu cara pendakwah zaman dulu ya, yang mana mereka itu ini dugaan saya ataupun mungkin pengetahuan saya, belum tentu benar juga. Bisa saja patung-patung yang ada di hutan, ada di lain-lain tempat yang tidak disembah, itu dihilangkan kepalanya. Jadi sengaja dihilangkan. Jadi untuk mengurangi keyakinan masyarakat zaman dulu terhadap kekuatan sebuah patung. Seperti itu. Dan yang sebelah kiri ini merupakan tempat pertapaan yang mana pernah saya coba amati, saya gali informasi bahwa pertapaan ini, tempat ini merupakan tempat yang digunakan oleh Brawijaya ketiga untuk melatih atau mengolah kanuragannya. Jadi di sini energinya cukup bagus sekali ya. Di sini energinya cukup bagus, bahkan candi-candi lainnya di sini saya rasa sangat bagus. Kalau di sini tidak ada ornamen yang bisa saya jelaskan atau saya terangkan, karena hanya ada beberapa ukiran saja, tidak ada arca ataupun relief di candi ini. Relief gambar kehidupan ya, seperti di bangunan tadi. Oke, kita masuk ya, kita eksplor kembali. Bismillah. Loh, di sini ada siapa ini? Oh, ada Mas Indra. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada semacam goa, tapi ini tidak bisa dimasuki saya rasa ya. Mungkin bisa bagi orang-orang yang kecil ini mungkin. Kita tengok dulu yang dalam. Kayaknya ada rongga ini. Mas Rio, nggak mau nyoba masuk Mas? Kayak ada rongga Mas. Kecil ya, enggak apa-apa. Berangkang Mas. Oke, nanti akan dieksplor Mas Rio ya. Sebentar ini kita eksplor ke sini dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Tempatnya bersih. Mungkin ada yang bersih-bersih dan juga agak luas. Ini bisa untuk 2 atau 3 orang di tempat ini. Dan batu bata di tempat ini ditata dengan rapi. Bisa diperhatikan ya, ditata menyesuaikan batu yang ada di sini. Bahkan kalau saya lihat sekilas, batu-batu ini juga seperti ditata ini.
Oke, jadi itu rekan-rekan Suryojati, para putra Sanggar Adilung yang ikut jelajah di situs-situs candi di Gunung Penanggungan. Masya Allah, candi ini sangat luar biasa sekali keindahan dan juga bentuknya sekaligus spiritualitasnya. Oke, ini Mas Rio akan coba explore untuk masuk ke dalam. Ini dipasang dulu Mas Rio ya. Nanti disampaikan apa yang sekiranya hasilnya didapatkan. Oke, monggo Mas Rio. Ini lampunya saya pegang dulu. Monggo masuk dulu. Ini kalau kita lihat ini seperti dibuat untuk tangga naik. Iya, ini baru saya sadari, ini sepertinya apa dibuat untuk tangga naik, ini untuk masuk ke dalam sana ternyata. Ini kalau kita lihat ini seperti dibuat untuk tangga naik. Iya, ini baru saya sadari, ini sepertinya apa dibuat untuk tangga naik, ini untuk masuk ke dalam sana ternyata. Oke. Lalu Mas Rio ya. Ini lorongnya sangat sempit sekali. Ditaruh dulu lampunya. Kalau lorongnya ini sempit. Ini ada semacam gerabah. Oh, terbuat dari buntu ternyata. Dalam Mas, di dalam Mas. Buntu Mas. Buntu, tapi ada rongga dalam nggak? Ada rongganya. Ada Cukup rongga. untuk kalau satu orang untuk bersila. Nih. Bagian atasnya. Oh iya Mas, nang kono Mas tempatnya Mas. Masya Allah. La quwata illa billah. Dan kita mundur lagi. Nanti kita akan coba masuk dulu ya, meditasi di jalan. Terlalu sulit Mas. Kalau sulit ya. Terlalu sulit. Saya sulit juga. Wah, tambah nggak masuk ke sampean. Masa Mas? Iya. Jangan saya coba. Bawakan saya. Oke, Gus. Pateni anu, Mas, apa? Cukup wis pateni apa HP ini? Ini. Oke, ini Mas Rio untuk keluar juga agak sulit ya, karena ini memang ukurannya agak kecil. Nah, ini ternyata ada tempat untuk semedi di dalamnya ini ya. Masya Allah.